Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana khalisan li wajhihi karim wa sababan lil fawzi bi jannatin na'im wa an yakhtima li katibihi bi khairin. Nas'alu, kita semua memohon, meminta kepada Allah. Minta apa? Ayyaj'alana, agar Allah menjadikan kita semua khalisan liwajhihil karim, menjadi orang yang di dalam segala aktivitas hidupnya adalah murni ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah. Maka berlomba-lomba kita di dunia ini menjadi orang yang terdepan di dalam segala macam aktivitas kebaikan. Tastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa sababan lil fawzi, dan kita selalu memohon kepada Allah, minta amal-amal, minta perbuatan-perbuatan lil fawzi bi jannatin na'im, yang menyebabkan kita semua bahagia, selamat, beruntung dengan di hari kiamat dimasukkan ke dalam surga jannatun na'im. Wa ayakhtima li katibihi bi khairin, dan juga kita minta kepada Allah agar malaikat pencatat amal yang ditugaskan oleh Allah untuk selalu mencatatnya, minta supaya catatan terakhir yang dicatat itu adalah amal kebaikan. Itulah makna husnul khotimah. Amalan yang kalau kita ini ditolong oleh Allah untuk bisa berbuat baik, itulah yang harus kita cita-citakan setiap detiknya, setiap amal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakanlah para ulama, ay bi'alumi syar'i, yaitu orang-orang yang punya kepahaman terhadap ilmu-ilmu syariat. Muliakan mereka itu karena Allah. Bi an tu'amiluhum bil ijlali wal ihsani ilaihim, yaitu cara memuliakannya dengan kamu bergaul dengan mereka dengan bil ijlal, dengan mengagungkan, wal ihsan, dan selalu berbuat baik, ilaihim, kepada para ulama, bil qauli, berkata yang baik, wal fi'li, dan perbuatan yang baik. Fa innahum indallahi kurama, sesungguhnya para ulama indallahi, di sisi Allah, kurama'u, adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Mukramun, mereka juga dimuliakan indal malaikati, oleh malaikat-malaikat Allah. Itulah satu sikap supaya kita menjalin hubungan yang baik dengan para ulama. Para
ulama itu siapa? Orang yang diberi ilmu terhadap kepahaman syariat. Dan itu pilihan-pilihan Allah di kalangan umat ini selalu tidak dibuat sama. Ada para nabi, ada pengikutnya, ada para ulama, ada yang ngaji kepadanya, ada orang kaya, ada orang miskin, supaya orang kaya bisa beramal kepada orang miskin. Dan semua itu diciptakannya murni karena Allah, bukan maunya yang mau. Kita hanya mau, tetapi kemauannya itu kehendak Allah. Maka kalau kemauannya tidak dituruti oleh Allah, sabar. Pengen kaya malah miskin, sabar. Kalau kemauannya dituruti oleh Allah, syukur. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Laqad khalaqnal insana, sungguh aku telah mencipta manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin, lalu setelah diciptakan oleh Allah, manusia itu direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu yang mereka beriman kepada Allah, wa 'amilus sholihat, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Falahum, maka bagi orang yang beriman kepada Allah lalu mengerjakan amal-amal yang baik, ajrun adalah pahala, ghairu mamnun, yang tidak pernah putus terus mengalir pahala. Itu dalam Al-Quran sudah disebut, innal ladzina amanu illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaan Allah semuanya. Maka ada manusia yang direndahkan serendah-rendahnya, ada manusia yang ditinggikan setinggi-tingginya. Rendah dan tinggi itu dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Boleh jadi dalam pandangan manusia hina, tapi dalam pandangan Allah mulia. Boleh jadi dalam pandangan manusia mulia, tapi dalam pandangan Allah hina. Lalu Allah memandang manusia itu dihinakan dan dimuliakan itu dari arah mana? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, Allah tidak pernah memandang, ila amwalikum, ila anfusikum, kepada fisik kalian, wa amwalikum, dan kepada harta benda kalian. Walakin, akan tetapi Allah melihat dan memandang untuk menilainya, ila qulubikum, kepada hatinya, wa a'malikum, dan amalan perbuatan. Boleh jadi mungkin fisiknya tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik, tapi kalau hatinya ada hubungan dengan Allah, maka dia orang yang mulia di sisi. Boleh jadi fisiknya cantik, ganteng, tapi kalau enggak ada hubungan dengan Allah, maka dia orang yang hina di sisi. Ibtaghu ar-rif'ata indallah. Ibtaghu, untuk itu carilah harga diri kalian semua, indallah, di sisi Allah. Dengan cara kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah,
Man aslaha ma bainahu wa bainallah. Man barang siapa aslaha memperbaiki hubungannya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, aslahallah, pasti Allah perbaiki hubungannya. Ma bainahu wa bainan nas, yaitu hubungannya antara dia dengan sesama manusia, sesama makhluk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tahaddatsal alim, bila para ulama sudah berbicara, di majlisihi, dalam majlisnya, bil ilmi, bicaranya bicara ilmu, walam yadhulhu hazlun wala lahun, ketika para ulama itu berbicara di majlisnya dengan membicarakan ilmu, lam yadhulhu hazlun wala lahun, di mana dalam pembicaraan ilmu itu tidak diselingi dengan bergurau maupun main-main. Nah, ini penting ini. Jadi kalau bicara ilmu nggak boleh ada bergurau, nggak boleh ada main-main, supaya orang ketawa, cerita tuyul, cerita apa dia. Itu Nabi memberikan arahan, kalau nyampaikan ilmu itu nggak boleh sambil main-main, sambil bergurau. Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, maka dalam setiap kalimat ilmu yang disampaikan oleh para ulama, kalimat ilmu yang tidak ada sendoguro, tidak ada main-main itu, Allah menciptakannya min kulli kalimatin, dari setiap kalimat ilmu yang diciptakan. Min famihi, yang kalimat itu tola'at min famihi, keluar daripada mulutnya, diciptakan malakan satu malaikat, yastaghfirullahu ta'ala lahu, di mana kemudian malaikat yang diciptakan itu mendoakan ulama itu, para ulama itu, walisamihi, dan yang mendengarkannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa idzan sorobu, bila majlisnya sudah bubar ditutup, in sorobu maufurina lahum, maka semua yang duduk di majlis itu bubar dengan keadaan dosa-dosa. Ini bukan kata kita. Ini teks-teks seperti ini nggak bisa kita ngarang sendiri, nggak bisa nyusun sendiri. Itulah yang dikehendaki dengan agama. Bagaimana telinga kita ini selalu banyak mendengarkan informasi arahan dari Nabi. Jadi kalau para ulama sudah duduk di majelis, nyampaikan ilmu murni, tidak ada sendoguro, main-main. Setiap kalimat ilmu yang keluar dari mulutnya diciptakan satu malaikat. Lalu malaikat itu mendoakannya dan mendoakan orang yang mendengarkan kalimat. Sampai hari ini. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Ulama itu siapa? Ulama itu para nabi. Kalau kita ini bukan ulama, kita ini muridnya ulama, muridnya para ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu bukan Ustaz Soleh. Ulama itu Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad kan sudah tidak ada, sudah mati, sudah wafat, sudah dikubur. Masa dia masih bicara duduk di majelis? Kalau Nabi sudah wafat, ada pewarisnya. Walaupun Nabi wafat, tapi kalau kalimatnya Nabi disampaikan di suatu majelis, itulah maknanya ilmu. Dia berbicara bukan pakai mulutnya, tapi pakai mulutnya para nabi. Siapa yang dia berbicara pakai lisannya nabi, berarti dia bicara ilmunya nabi. Jangan main-main. Kenapa? Menghargai ini kalimat yang mau kita bicarakan ini bukan sembarang pembicaraan. Ini bicaranya nabi ini.
Nanti kalau saya main-main, nggak serius nyampaikan kalam Nabi, nanti Nabi nggak suka. Nah itu. Jadi ulama itu siapa? Ulama itu orang yang ngomong omongannya Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi bicaranya Nabi kan masih ada. Apa bicara Nabi? Itulah hadis Nabi. Bicaranya Quran. Kalau kita dengar, kita paham. Oh, itu itu nggak pernah dengar, nggak ada O-nya, nggak pernah paham. Nah, disinilah kadang urusan agama itu tidak diperhatikan sehingga hidup ikut nafsu. Kalau orang itu mau ngaji, mau dengar firman Allah, mau dengar sabdanya Rasulullah, hidup itu jadi terarah dan nikmat. Jadi, idza tahaddadzal 'alim fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu hazlun wa la lagwun, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullahu lahu wa lisamihi ila yaumil qiyamah. Fa idan sarafu maghfurina lahum. Summa qala Rasulullah humul qaumul ladzina yasqa bihim jalisuhum. Itulah majlis ilmu di mana siapa yang duduk di majlis itu tidak akan celaka, semuanya dosanya diampuni, semoga termasuk kita. Jadi kalau ngomong agama itu harus serius. Karena membawa firman Allah, membawa sabdanya Rasulullah. Siapa penceramahnya? Enggak lucu. Emangnya cari yang lucu? Agama lelucu. Enggak lucu. Cari lucu-lucu, karena lucu. Agama itu serius. Kalau perlu bukan serius, 2 rius. Nah ini bukan kita terus sok rendah. Ini kita nyampaikan sesuai dengan apa yang memang menjadi sikap kita dalam kehidupan. Sebab apa-apa luas. Tidak lucu. Apa dia ada lucu? Memang kalau mau cari yang lucu-lucu ya bukan di majelis ilmu. Barang siapa membuat orang tertawa di suatu majelis, maka dosa-dosanya, maka amal fardu dan amal sunnah tolak. Jadi kalau niat ingin membuat orang tertawa. Adapun orang kita berbicara dengan sebagaimana nadanya, terus ada orang kagum terus senyum, itu enggak. Tapi kalau sudah disetting begini nanti orang kecakap, membuat orang tertawa yang sia-sia, maka itu suatu perkara yang kurang bagus. Jadi siapa ulama? Ulama itu para nabi dan pewarisnya. Siapa pewarisnya? Yang masih menyampaikan kalamnya para nabi. Karena nabi sudah wafat, tapi kalamnya, bicaranya tetap ada. Jadi agama itu harus disampaikan dengan ilmu, harus disampaikan dengan serius. Tak boleh ada hazlun, sendukuro, lagwun, main-main. Tidak boleh. Kalau ngomong nggak ada lucunya, nggak ada yang denger tak? Ya memang agama itu kalau mau cari yang murni itu nggak tertarik. Lah kita ini bukan begitu. Kita ini diajak keseriusan sehingga nanti apa yang didengar diamalkan. Sehingga jadi kepahaman
yang mengatur kehidupan. Maka kita ini duduk-duduk seperti ini, saya bukan ulama, saya ini hanya ngomong apa yang diomong Nabi yang masih tertulis di kitab-kitabnya, masih ada bersama kita. Nah, itulah kita supaya kita menjadi santrinya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ballighu anni," sampaikan yang dari Nabi, walau ayat, walaupun satu kalimat, karena satu kalimat nanti diciptakan malaikat mendoakan dia. Kalau ada yang dengar pun juga didoa. Makanya kalau mau ngomong Quran, mau ngomong agama, itu suruh minta perlindungan dari gangguan setan. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Itulah maksudnya. Banyak orang nggak ngerti itu. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, kalau sudah dibacakan Quran dibacakan. Ada orang baca Quran, ada orang menjelaskan Quran, ada orang membacakan hadis, ada orang menjelaskan. Fastami'u lahu, maka dengarkan sungguh-sungguh. Makna dengarkan sungguh-sungguh itu nggak boleh disampaikan, yang nyampaikan nggak boleh main-main, yang mendengarkan nggak boleh juga main-main. Itu namanya fastami'u. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun, pasti disayang Al-Quran. Fa'idha sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lawa wa man lawa fala jum'atalah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Itu orang khatib mau naik khutbah dikasih pesan. Faida sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib naik di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka kalian semua jangan bicara ngobrol sia-sia. Itu bukan sekedar ketika khatib naik mimbar, maknanya kalau ada bicara Quran, bicara hadis di mana saja, kamu jangan ngobrol dewek-dewek. Nah, itu kalau bahasa kita. Ojo ngobrol dewek-dewek. Wa may yatakallam faqad lawa, siapa ketika khatib ngomong di atas mimbar atau ada bicara agama kok malah ngobrol sia-sia, faqad lawa, maka dia telah berbuat sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa berbuat sia-sia maka dia tidak mendapatkan Jumat. Kalau di majelis ilmu tidak dapat ampunan dosa. Nah, itu maksudnya kalimat-kalimat seperti itu arahan agama supaya dengan keseriusan. Kalau ngaji serius, ngaji Quran, Ustaz Taufik ngaji Quran, maka semua serius, tidak boleh main-main. Kalau dulu saya ngaji kecil, tangan di meja, dengarkan subuh-subuh, matanya ke sini, telinganya dengarkan. Akhirnya mantap masuk. Tapi kalau sambil main-main, apa? Kalau sudah serius dengar subuh-subuh, walaupun ternyata nggak ada yang diingat, masya Allah, pahalanya besar sekali. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ulang-ulang lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu
Mas'ud. Julusuka sa'atan, dudukmu sebentar di majlisil ilmi, di majlis ilmu. Majlis ilmu itu majlis bicara agama, majlis belajar Quran, belajar hadis, belajar tajwid, belajar semua majlis agama. Dudukmu di situ kok la tamasu qalaman, kamu tidak memegang pensil. Seperti kita kan, tidak ada kan yang memegang pensil. Wala taktubu harfan, lalu tidak menulis satu huruf. Apalagi sambil megang pensil, sambil nulis huruf. Enggak megang pena, enggak menulis huruf pun khairun laka min i'tki alfi raqabatin, pahalanya lebih besar dari memerdekakan 1000 hamba sahaya. Wa nadruka ila wajhil alim, pandanganmu kepada para ulama khairun laka min alfi farasin, lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda. Tasaddaqta biha, yang kau sedekahkan. Intinya majelis ini, kalau kita punya majelis agama itu kayak gini, ini duduk di sini, masya Allah, pahalanya lebih besar daripada bersedekah kuda 1000. Satu aja nggak punya, tapi punya pahalanya. Itu maksudnya. Wa salamuka 'alal alim, salammu kepada para ulama khairul laka min ibadati alfi sanah, lebih baik dari ibadah, pahala ibadah 1000 tahun. Semoga apapun yang kita sampaikan ini adalah dengan niat menyampaikan apa yang dari Nabi, sehingga kita menjadi ekstafet lisan Nabi. Jadilah mulut ini menjadi mulut penerus perjuangan. Al-Fatihah. Ada yang mau tanya? Ada. Sudah Pak Ustaz tadi sampaikan. Tapi anak-anak santri itu tak kalah dengan Pak Ustaz. Anak-anak santri itu tak kalah lagi, tak nyambung ikannya. Apa yang kita sampaikan itu cuek-cuek baik dia. Ya nggak apa-apa. Mana Ustaz itu? Ya nggak apa-apa. Ayat-ayat pendek misalnya doa-doa, main baik dia. Kalau anak kecil itu apa-apa, boleh sambil main. Anak kecil berarti ngajar TikTok, TPA. Anak kecil sambil main-main nggak apa-apa. Nanti kalau sudah lebih dewasa, serius. Walaupun kita termasuk anak kecil kalau di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Nuh itu umur 70 tahun. Anak kecil. Ya karena umurnya panjang. Jadi umur 70 tahun zaman Nabi Nuh itu masih bayi. Maka Nabi Isa didatangi ibu-ibu tua. Ibu-ibu tuan bilang, wahai Nabi Allah, anak saya mati, gitu. Nangis. Maka Nabi Isa tanya, umur berapa bu anaknya? Umur 300 tahun. Masih anak muda. Zaman Nabi Isa umur 300 masih muda. Gak usah nangis bu. Coba bayangin kalau umpama ibu nanti hidup di zaman akhir, umatnya Nabi akhir zaman yang umurnya tidak melebihi 100 tahun. Mau buat apa ibu coba? Maka ibu-ibu yang tua tadi kaget. Apa ada wahai Nabi Allah, umurnya umat itu tidak melewati 100 tahun? Ada. Lalu apa sempat dia buat rumah wahai Nabi Isa? Justru yang dipikirkan bagaimana buat rumah yang mewah. Apa sempat makan? Justru yang dipikir makan wahai. Apakah sempat kerja? Justru yang dipikir kerja dan terus kerja. Nah, jadi inilah kita ini berada di zaman akhir, umurnya 60-70 tahun,
bagaimana dalam umur itu tidak ada gerakan, tidak ada diam, tidak ada omongan, tidak ada pandangan, tidak ada pendengaran, tidak ada aktivitas apapun, melainkan di situ bernilai ibadah. Itu. Jadi kalau anak kecil apa-apa lah, tetap kita sampaikan. Walaupun juga ya karena sebagai penyampai, walaupun yang mendengar masih main-main, walaupun dewasa nggak apa-apa. Jadi intinya jangan berhenti menyampaikan gara-gara tidak ada yang mau dengar. Urusan orang tidak mau dengar itu nanti dengan sendirinya akan berubah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam bilang sama Allah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani wastawsaw siyafahum wa asabu wastaghfiru istighfar. Ya Allah, gimana ya Allah? Kata Nabi Nuh, kullama da'autuhum, setiap saya ngomong ngajak kaumku, saya ngomong agama, kata Nabi, da'autuhum, saya ngajak kaumku, litaghfira lahum, supaya dosa-dosanya diampuni. Dengan mendengarkan firman Allah itu dosa diampuni. Ja'alu asabi'ahum, mereka nggak mau dengar ya Allah. Mereka meletakkan jari-jari telunjuk mereka di lubang telinga mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adani. Itu surat Nuh. Jadi orang mendengar itu bukan suatu perkara yang mudah. Mendengar itu sendiri pengorbanan. Kadang kaumnya Nabi Nuh itu kalau Nabi Nuh ngomong ja'alu asabi'ahum, mereka meletakkan jari telunjuk mereka di lubang telinga mereka. Maka Nabi Nuh walaupun begitu tahan henti tetap ngomong. Jadi bagi yang menyampaikan, bagi yang ngajak, walaupun yang diajar masih main-main, tidak mau dengar dengan serius. Jadi intinya tidak apa-apa. Insya Allah sekadar menambahkan pertanyaan tadi, jadi Kak, sebagai masukan. Jadi untuk menyampaikan suatu pelajaran ataupun materi, ini kita tergantung dengan metode kita menyampaikan ataupun cara kita menyampaikan. Karena kita pengalaman juga sebagai guru, yang terutama kita bagaimana menciptakan pengelolaan kelas, bahasa guru itu pengelolaan kelas. Nah, dia apa tadi? Jadi saya ulangi, untuk agar siswa bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan, yang terutama bagaimana teknik ataupun metode seorang guru menyampaikan materi itu sendiri kepada muridnya. Terutama ya kita harus ciptakan terlebih dahulu sebelum apa yang kita akan sampaikan, ya suasana kelasnya atau pengelolaan kelasnya seperti apa. Kalau anak masih ribut, anak masih belum siap menerima pelajaran, kita sudah menyampaikan materi yang kita sampaikan, dipastikan itu tidak bisa anak itu menerima. Nah, ini sebagai pengalaman saya pribadi, terkhusus kepada Kak Dipo, anak aku bisa ngaji, alhamdulillah melalui Kak Dipo. Kemudian di antara bahasanya orang tua, mengapa menyuruh anaknya belajar di Kak Dipo? Salah satunya sistem yang disampaikan oleh Kak Dipo itu disiplin. Nah, ini satu masukan. Jadi kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak bisa menciptakan suasana belajar itu dengan tertib, ya otomatis anak akan main-main. Pengalaman juga pernah di TPA ini, ya, sampai sekarang bubar pengajiannya. Kita tidak usah nyebut ustadznya.
anak di masa belajar Al-Quran bisa sampai pinjam motor untuk main ke pasar, keliling segala macam. Akhirnya ustadznya tidak juga dihargai oleh santrinya. Nah, jadi kembali ke Kak Dipo, pertanyaan Kak Dipo tadi, itu jangan pernah putus asa. Memang dia samping metode kita ataupun cara kita, ya anak itu kan ada masa hidayah turun kepada anak itu. Jadi tugas kita menyampaikan untuk anak bisa menerima itu kita serahkan kepada Allah dan kepada anak itu sendiri. Kalau memang dia belum ada hidayah untuk menerima pelajaran itu, ya kita kembalikan kepada Allah dan kita harus sabar. Dari 10 yang Kak Dipo sampaikan, 1 ataupun 2 yang diterima anak itu sudah merupakan keberhasilan barangkali. Itu saja, tak ada tambahan. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Allahumma ja'al hadzal majlis mubarak wal maqbul indallah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam.